Oke, mari kita bedah laga yang luar biasa ini. Selamat datang di sesi bedah taktik kali ini. Hari ini kita bakal membedah habis-habisan tentang bagaimana tim nasional Indonesia meraih kemenangan krusial 3-0 atas Timor Leste di pertandingan kedua Grup A, ASEAN Hyundai Cup 2026. Ini bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol ya, tapi tentang gimana sebuah tim bisa manfaatin keuntungan, mendominasi ruang, dan pada akhirnya ngehancurin pertahanan lawan yang rapat banget. Kalau kalian suka analisis sepak bola yang fokus ke taktik dan data, kalian ada di tempat yang tepat. Kita langsung aja masuk ke poin-poin utamanya hari ini. Ringkasan laga, dampak krusial dari kartu merah Pereira, dominasi statistik skuad Garuda, 3 gol penentu kemenangan, dan pastinya kita bakal bahas aksi masterclass dari Tom Hye. Bagian 1. Ringkasan pertandingan ASEAN Cup. Pertandingan di Chonburi Daikin Stadium ini bener-bener nguji kesabaran banget. Awalnya, kedua tim turun dengan formasi yang identik, 5-4-1. Terus ada jeda yang lumayan gila ya, lebih dari 50 menit antara momen pemain Timor Leste kena kartu merah di menit 21, sampai momen Indonesia akhirnya bisa pecah telur di menit 74. Nembus tim dengan 10 pemain yang bener-bener murni parkir bus itu emang gak gampang sama sekali kan? Tapi begitu tembok pertahanan itu berhasil dijebol, wow, Indonesia langsung nyetak 3 gol berturut-turut cuma dalam rentang waktu 7 menit. Bagian 2. Dampak kartu merah Pereira. Nah, apa yang menurut saya paling menarik dari momen ini adalah gimana taktik main fisik dan agresif Timor Leste malah jadi senjata makan tuan. Dari menit pertama aja tensinya udah kerasa tinggi banget. Jackson Pereira dari Timor Leste ini kan udah dapat kartu kuning duluan. Nah, di menit 21, dia bikin pelanggaran keras, yang uniknya dilanggar itu Tom Hye. Dan boom, wasit langsung ngasih kartu kuning kedua. Pereira keluar lapangan, dan Timor Leste terpaksa main dengan 10 orang selama 70 menit sisanya. Dan jujur aja, pelanggaran keras ke Hye ini tuh kayak sebuah pertanda buruk, karena Hye benar-benar bakal jadi mimpi buruk buat pertahanan mereka setelahnya. Bagian 3. Dominasi statistik Indonesia. Kalau bicara soal dominasi, angkanya nggak bisa bohong. Indonesia benar-benar ambil kendali penuh dengan 62% penguasaan bola berbanding 38%. Dari 548 total operan skuad Indonesia, 87%-nya itu akurat. Jadi mereka nggak cuma asal muter-muter bola doang, tapi secara sistematis dan tanpa henti terus menekan, bikin pemain Timor Leste yang udah kalah jumlah itu harus terus-terusan lari ngejar bola. Ini adalah proses menggerus stamina lawan secara perlahan tapi pasti. Dan ini benar-benar ngejelasin betapa jomplangnya daya serang kedua tim. Kalau kita lihat dari angka harapan gol atau XG, Indonesia mencatatkan angka 3,15, sementara Timor Leste cuma 0,45. Jauh banget kan? Tingginya angka XG ini didukung sama 21 tembakan yang dilepasin Indonesia, dan coba tebak, 16 diantaranya dilakukan dari dalam kotak penalti. Sementara itu, Timor Leste benar-benar terisolasi di area pertahanannya sendiri dan cuma mampu ngelepasin total 4 tembakan sepanjang laga. Kalau ada satu angka yang nunjukin di mana pertandingan ini sebenarnya dimainkan, itu adalah angka 39 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. 39! Bandingin aja sama Timor Leste yang cuma punya 6 sentuhan di area kotak penalti Indonesia. Skuad timnas kita benar-benar ibaratnya bikin tenda dan ngurung lawan di sepertiga akhir lapangan. Dengan tekanan semasif itu, secara matematis sih, gol demi gol emang cuma tinggal nunggu waktu aja. Bagian 4. 3 gol penentu. Nah, ini dia poin krusialnya. Setelah ngegempur tembok pertahanan yang numpuk selama lebih dari 50 menit sejak kartu merah, keputusan pergantian pemain akhirnya jadi pembeda. Di babak kedua, perubahan taktik dilakuin dengan masukin pemain-pemain segar kayak Shane Patinama sama Sandy Walsh. Di menit ke-74, Patinama akhirnya muncul jadi pahlawan yang mecah kebuntuan panjang itu. Gol ini secara harfiah langsung ngeruntuhin mental bertahan Timor Leste yang emang udah kehabisan napas dan kelelahan secara psikologis gara-gara ditekan terus-terusan. Dan begitu kerannya kebuka, gol-gol selanjutnya langsung ngalir. Cuma selang 7 menit dari gol pertama, dan setelah Tom Hye menggandakan kedudukan, penyerang Mitchell Baker nancepin paku terakhir di peti mati Timor Leste pada menit ke-81. Gol ketiga ini benar-benar menyegel kemenangan mutlak 3-0, sekaligus ngamanin kemenangan kedua berturut-turut buat Indonesia di Grup A, ngelanjutin momentum dari kemenangan telak 5-1 atas Kamboja sebelumnya. Bagian 5. Penampilan gemilang Tom Hye.
Oke, sekarang kita bahas soal bintang utamanya nih. Tom Hay dapat rating fantastis 8,9 dari VoteMob dan sah banget dinobatkan sebagai player of the match. Para komentator tuh bener-bener nyorotin etos kerjanya yang luar biasa konsisten dari menit pertama. Ingat kan, dia itu pemain yang dijatuhkan dengan keras di babak pertama sampai memicu kartu merah lawan. Alih-alih mainnya jadi kendor, Hay justru malah ngedikte sisa jalannya pertandingan dengan akurasi dan visi yang benar-benar brilian dari lini tengah. Dan puncak dari magisnya itu terjadi di menit ke-78 waktu dia nyetak gol kedua buat Indonesia. Komentator aja sampai bilang kalau eksekusinya itu pantas dapat kutip nilai sempurna 10 dari 10. Golnya digambarin sebagai tendangan yang solid banget dengan kecepatan luar biasa. Dieksekusi saking cepetnya sampai pemain Timur Leste dibilang nyaris gak punya waktu buat berkedip. Ini tuh bukti nyata dari kombinasi antara ketahanan mental yang kuat dan kejeniusan teknikal yang emang di atas rata-rata. Jadi, kemenangan 3-0 ini jauh lebih dari sekedar dapat 3 poin ya. Ini semacam pernyataan kuat dari timnas kita. Kemampuan skuad Garuda buat ngedikte tempo permainan, ngeeksploitasi momen pas lawan lengah, dan tetap sabar ngebongkar pertahanan berlapis, tuh nunjukin level kedewasaan taktis yang sangat tinggi. Nah, pertanyaannya buat kita sekarang, dengan penyelesaian yang super klinis dan penguasaan taktis sedominan ini, kira-kira seberapa jauh sih Indonesia bakal melaju di sisa turnamen ASEAN Hyundai Cup ini? Bisa nggak mereka nahan intensitas yang sama persis pas ngadepin ujian yang jauh lebih berat nanti, misalnya lawan Vietnam? Kita tunggu aja ya aksi mereka selanjutnya. Terima kasih banyak udah dengerin sesi bedah taktik kali ini.